Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Kang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya, kita seharusnya lah ya berterima kasih karena lewat kemurahan hati itu sehingga mereka bersholawat dan channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dengan setia ya hadir. Berikutnya untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara maupun di dalam negeri ya, semuanya semoga selalu always dan tidak pernah never tetap bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Dan untuk yang berkenan silahkan saja di share link-link kajian dari channel dakwah ini, linknya ya. Jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah ulang, jangan. Berikutnya juga aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendoakan kebaikan untukku. Ya, aku juga membalasnya dengan mendoakan kepada Gusti Allah yang Kang Maha Agung. Semoga kebaikan doamu untukku juga dicurahkan Gusti Allah untuk kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan melanjutkan mampir ngombe kita kali ini di Isnain Duha yang cerah ini ya. Ya lumayan lah ya, tidak begitu dingin ya, meskipun tetap aja masih dingin tapi ya tidak begitu dinginnya. Kita lanjutkan mampir ngombe kita di kajian duha ini ya. Seperti biasanya kajian ini dikemas dalam kemasan yang seringan mungkin, meskipun kadang-kadang juga berat tapi sudah diupayakan seringan mungkin ya, karena ini hanya sebuah tambahan saja untuk menu kajian kita yang utama di senja hari. Kemarin ada komentar masuk, aku belum sempat mencermatinya, tapi kalau nggak salah itu komentar dari saudara kita yang ada di Pamekasan tentang ketika aku bahas tentang apa kemarin, tentang ruh ya yang advice-nya mungkin bisa dibawa ke kajian yang utama di senja hari ya, yang ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, maka dia berpusat kepada Roh Kudus itu ya. Maka jawabanku ya nantilah kita lihat kondisionalnya ya, karena berbicara tentang ruh itu tidak gampang yang gampang itu berbicara tentang rohana atau rohani itu gampang. Kalau rohana ya gadis di gang 5, kalau rohani gadis di gang 4 tapi kalau sudah berbicara tentang roh itu nggak gampang. Dan Al-Quran sudah mewanti-wanti ya. Hanya sedikit kita itu dikasih tahu tentang roh. Jadi jangan sampai melebihi apa yang tertulis dalam Al-Quran. Tapi walaupun demikian komentarnya cukup bagus dan aku terima kasih. Kalau nggak salah itu dari Kang Mas Abdul Qadir DJ ya. Oke, kajian kita di Mampir Ngombe kali ini tajuknya adalah tentang sesuatu ya, sesuatu yang kadang-kadang bikin jengkel juga. Orang itu banyak tanya masalah dari sebuah objek, tapi objeknya sendiri dia enggak tahu. Gitu loh. Sama aja seperti aku pernah bilang, wah nanti ini kita dapat kloter berapa ya? Gitu ya. Tapi kalau ditanyai kloter itu apa, enggak tahu dia.
Lagi dulu waktu kami masa-masa SMA dulu. Wah, waktu masih perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika, ya, dua kekuatan superpower saat itu sebelum runtuh akhirnya Uni Soviet. Ya. Wah, ini nanti kalau sampai terjadi perang, ya, dan semua pakai rudal, bagaimana dunia ini? Tapi ditanyai rudal itu apa juga nggak tahu. Itu banyak dalam kehidupan kita hal-hal seperti itu. Jadi kalau dari tinjauan akademis, orang-orang yang gitu itu orang-orang yang gimana ya, nggak memasuk, nggak bisa dimasukkan dalam kerangka berpikir akademis. Akademis itu kan dia tertib, dia tertata. Jadi dia akan membicarakan terhadap objek yang dia tahu. Jadi kalau dia mau ngomong, dia objeknya tahu dulu apa yang dia omongkan. Ya. Ini menarik untuk kita diskusikan karena banyak hal-hal yang demikian. Ya. Tapi sebelum ke sana, aku bacakan dulu komen yang masuk dari unggahan kemarin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kiki PSC, Rangkas Bitung, Lebak Banten, nyimak. Semoga Tuan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Aditya Mardika, derek ngaji Bapak Guru, salam Islam rasional dari Semarang. Oke, apa kabarnya? Semoga ayahanda tercinta sudah mau mengerjakan sholat, ya. Kalaupun belum mau, ya paling tidak kamu sudah berusaha untuk mengajaknya menjadi mau, ya. Dan jangan pernah lelah, teruslah berusaha, ya. Oke, berikutnya setelah Kang Mas Aditya Mahardika, Bapak Ikhwan Tamin, oke, yang request kajian kemarin, ya. Semoga Pak Ikhwan Tamin sehat selalu bersama keluarga, ya. Tangerang hadir Gus, salam Isra, semoga sehat always, terima kasih reaksinya. Gu DA, disingkat aku nggak tahu apa. Itu kok bisa dekat dengan UAS? Tentu ada dasar-dasar pemikiran yang matching antara keduanya. Seperti aku suka banget mengikuti ngaji di Tuan Guru JM karena ada yang emang klop dari pemikiranku. Sekali lagi salam Isra. Aku duga DA bukan cari popularitas di muslim milenial. Semoga dia mencari kebenaran, bukan hanya mengenal. Thank you Gus Mantun. Oke, benar Pak, harapan kita sih begitu, ya. Jangan hanya untuk mengenal kebenaran, tapi mencari kebenaran. Kalau mengenal saja ya seperti itu. Orang tahu bahwa masakan Padang itu enak, lezat, karena diolah dengan saudara-saudara kita yang punya skill tinggi dalam memasak, yaitu dari Sumatera Barat sana. Tapi dia sekedar mengenal, dia tidak pernah mencicipinya, memakannya. Karena apa? Dia tidak mau masuk. Kalau ada rumah, rumah itu bagus, dia hanya di luar saja, nggak mau masuk dalam rumah itu. Semoga dia tidak dalam taraf yang itu, ya. Semoga dia tidak hanya mengenal kebenaran bahwa Islam itu benar, tapi dia mencari kebenaran. Orang mencari itu kalau sudah kenal, dia berusaha masuk dalam apa yang dia kenali. Ini kita pelan-pelan ngomongnya karena lagi puasa, ya, hari Selasa. Jadi nggak ada kopi ini. Oke, terima kasih Bapak Iwan Tami. Memang harapan kita juga begitu, ya. Semoga dia mencari kebenaran. Oke, selanjutnya Kang Norman Fadila. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Benar Gus, terasa minim kajian kristologi. Minim ustadz-ustadz pengajar, juga minim peminat. Kita sibuk berdebat dalil dalam sunnah, dalam fikih, dalam sirah, syarah, kitab kuning, kitab hijau, kitab merah, kitab putih, dan bengek. Ya begitulah faktanya. Ya, yang nggak harus dibikin sibuk, tapi menyibukkan diri terhadap hal-hal itu. Mana ada sekarang, coba kamu lihat di masjid dekat rumahmu lah, ada kajian kristologinya.
nggak ono. Ya, dibuai dengan hal-hal yang tidak perlu, yang sunnah, yang fikih, yang sirah, yang sahran. Kan aku sudah bilang fikih itu cukup ketika dia usia 20 tahun. Setelah 20 tahun kan tidak usah baca Arab fikih. Sudah lakukan apa yang dia pahami dari fikih yang dia pelajari dari usia dini sampai ke 20 tahun itu. Setelah itu kita gosul fikir, masuk ke dalam perang pemikiran. Bagaimana supaya Islam ini bisa menjadi aktualisasi dalam kehidupan. Kan begitu. Ya. Tapi keadaan itu sulit untuk dirubah. Karena apa? Otoritas-otoritas kajian di masjid-masjid itu dikuasai oleh mereka yang predikatnya sebagai takmir masjid. Lah kalau otak takmirnya nggak dirubah, bagaimana mau berubah? Jadi otak takmir itu kalau bisa itu ada dikumpulkan takmir se-Indonesia, terus otaknya itu dirubah, dicuci, dikasih tahu. Menu kajian itu dirubah, jangan ngono ae. Jadi umat tidak cerdas. Kalau umat kan tidak punya otoritas. Dan sebaiknya takmir itu melihat ini umatnya ini maunya ini kajiannya seperti apa sih, sukanya gitu loh. Jangan takmir seperti posisi partai politik. Seperti kita kan nggak bisa banyak bicara dalam katakanlah dalam pilpres gitu ya. Nggak bisa. Karena kita disuguhkan oleh politik ini yang dipilih si Paijo, Paidi, Tugiwo. Hanya itu aja. Kita hanya memilih dari apa yang sudah ditentukan oleh partai politik. Kandidatnya itu tidak ada. Seharusnya untuk mengimbangi kesombongan partai politik itu harus dibuka keran yang namanya jalur independen. Ya, jalur independen. Sehingga kan bisa saja sebetulnya calon-calon atau kandidat presiden yang disuguhkan oleh partai politik itu, misalkan 4 calon, 4-4-nya itu bukan pilihan kita tidak mau milih itu. Kan bisa saja. Tapi karena tidak dibukanya jalur independen, mau tidak mau ya milih itu. Yang itu membuat kesombongan politik. Seharusnya ada penyeimbangnya. Dalam dunia demokrasi begitu. Sehingga partai politik nggak merasa yang paling punya negara. Kan sekarang kesombongan politik jadinya. Begitu juga imam-imam masjid itu. Jangan kamu sombong. Kamu aja yang menentukan kajiannya ini, pembicaranya ini. Lah umat gak kamu ajak ngomong. Maunya gimana ini? Seharusnya kan diajak ngomong. Jadi sulit Kang Nurwan Fadila kalau tidak mindsetnya para takmir-takmir masjid ini berubah. Ya, sehingga mereka tahu bahwa kajian kristologi itu penting. Apalagi kita masuk ke era keterbukaan informasi kok. Kita harus berani mempertanggungjawabkan kebenaran Islam dan berani ketika dia menjadi komparasi dengan agama-agama lain. Dan aku sudah bilang, nanti ini agama yang tetap bertahan itu agama yang bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual. Kalau yang dogma dongeng itu akan minggir itu. Dengan sendirinya minggir karena otak manusia akan menuntut demikian. Kehidupannya semakin lama semakin maju. Gitu loh ya. Nah, kalau ini nggak dirubah ya menyedihkan gitu ya. Oke, semoga kedepannya keadaan lebih baik dan semoga Allah memberi balasan kepada Gus keluarga dengan banyaknya kemudahan dan kebaikan. Amin amin. Dan juga berdoa untukmu. Semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Berikutnya Kang Sahran Gipari nyimak setelah 1 jam tayang. Hari ketiga dan cuaca cerah. Oke, terima kasih ya. Berarti nggak terlalu sibuk. Kemudian Soleha kita Giswati, alhamdulillah Palu nyimak Tuan Guru. Kita bertauhid dari channel ke channel, akhirnya bermuara menyatu di channel Subandi Tezukoco. Salam Isra semua. Oke, terima kasih. Kamu itu cerdas juga. Terima kasih untuk Giswati ya yang ada di Palu. Salam untuk keluarga di Palu. Aku itu nggak tahu sih ya, karena aku juga tidak mengikuti perkembangan YouTube itu. Aku ya nggak punya waktu juga sih ya. Nah, jadi ini dari sini, dari sini. Kalau lihat pembicaraan kalian sih, sepertinya ada juga yang sebelum di channel ini kalian sudah kenal di channel yang lain gitu ya. Dan sekarang ketemu di sini dan semoga menjadi
bermanfaat. Oke, terima kasih untuk Kiswati. Kemudian Septian Kuswanda hadir. Ayo dukung negara Islam dalam Pildun. Apa nggak tahu maksudnya apa Pildun ini. Piala Dunia sepak bola gitu. Dukung negara Islam. Negara Islam itu yang seperti apa? Jangan asal ngomong aja, kamu juga nggak ngerti, nanti aku tanya. Apa sih yang dimaksudkan negara Islam itu seperti apa? Dan apakah konsep negara Islam itu harus diformalistikkan? Ataukah dia cukup ada dalam nilai-nilai saja? Atau gimana? Nggak gampang ngomong negara Islam. Ya. Kita sering ngomong tentang objek dari segala sesuatu, tapi kita nggak tahu objeknya. Seperti ini, objeknya negara Islam. Lu paham nggak apa negara Islam itu? Ya. Kemudian Kang Hermas Edison, Kalteng hadir nyimak Gus. Oke, terima kasih. Rijal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Servis Sopa MCM. Dia juga membahas tentang Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Apanya yang mau dibahas dari Yesaya itu? Enggak tahu aku. Ya. Enggak tahu apanya yang dibahas dari surat Yesaya itu. Kemudian Kang Wahyu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, salam nasional juga untukmu. Servis Sopa MCM. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam, sehat selalu. Jam 12 siang sebentar. Lagi makan. Oh, lagi makan siang ya. Oke, semoga barokah ya, makanannya membawa kesehatan. Karena logika itu nggak jalan tanpa logistik, maka logistiknya dipenuhi dulu ya. Kang servis sofa ini. Kemudian Kang Jumat Wage, ini Jumat Wage. Alhamdulillah Pekalongan nyimak. Oke, terima kasih. Berikutnya, Assalamualaikum JM dari Ben Hurubama. Sedikit info aja, Pak Ustadz yang dimaksud dulu pernah buat kajian kristologi yang bertema Nabi Muhammad dalam Bible. Videonya sudah cukup lama. Tapi kalau si Habib memang jangan terlalu diharap akan berani berdakwah dengan tema comparative religion. Habib ini pernah bercerita pernah ada orang ingin diislamkan melalui beliau. Tapi Habibnya malah ngelarang dengan alasan, siapa tahu Anda mau alap karena Anda salah paham dengan agama Anda. Belajar lagi sama pendeta tentang ajaran Kristen lebih dalam. JM bisa bayangkan ada orang mau mu'alaf malah disuruh pelajari Bible lebih dalam ke pendeta. Yang JM tahu sendirilah perspektif dogma mereka. Oh begitu ya, aku nggak mengikuti sih. Ternyata si Ustadz pernah bikin apa ini? Nabi Muhammad dalam Bible gitu ya. Dan si Habib pernah mau apa ini? Pernah menerima ada orang mau alap tapi direspon seperti itu, ya. Nggak tahu aku nggak mengikuti perkembangan mereka sih ya. Tapi terima kasih atas infonya. Terima kasih untuk Kang Mas Ben Hur ya. Terima kasih. Berikutnya soleh kita Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak ke monggo soleh kita yang ada di Surabaya. Dian Prasetya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Depok nyimak. Saran buat oten mungkin. Kalau baca Al-Quran jangan pakai kacamata kuda ya kan. Karena yang baca juga kan pasti manusia. Salam Isra. Manusia berkuda. Oke, kemudian Kang Arif Muksinin Tuban hadir Koske, terima kasih. Berikutnya ini dari Kang Mas Irfan Al-Akbar. PJ itu ingin mengenal kebenaran Gus. Saya sudah lihat pengakuannya di channel YouTube. Kasih solusi, dia masih kuat imannya di sebelah kok. Info dia mu'alaf itu hanya hoaks semata. Masih menyimak dari mungkin ini ya, dari Rumah Malang. Oh begitu ya. Ya kalau hanya sekedar mengenal kebenaran aja ya silakan saja. Dan itu tidak perlu diberikan komparasi. Karena kan dia hanya mengenal aja. Oke, terima kasih Kang Irfan Al-Akbar atas infonya. Kemudian
Nyimak Gus, oke terima kasih. Maya pada, assalamualaikum Gus, how are you Gus? Baru nongol gue dan pastinya nyeruput kopinya Gus, nggak pernah lupa. Iya tapi hari ini puasa, nggak ada kopi, no coffee, makanya ngomongnya pelan-pelan aja, kalem-kalem aja ya. Kopi itu adalah apa? Sahabat karib. Ini Kang Mas kita ini komennya panjang banget, aku nggak baca ya, panjang banget. Yesus menolak Kristen ya. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Semoga akan semakin banyak para mualaf-mualaf baru ya. Panjang sekali ini ya, tapi terima kasih atas komennya. Ya. Berikutnya Kang Pudi 99 hadir. Oke, terima kasih. Oke, sudah aku bacakan semua komen yang masuk ya. Terus aku kasih ingat ya, karena nanti akan terkait dengan kajian kita kali ini. Itu aku pernah bahas 10 bulan yang lalu, siapa itu Imam Mahdi. Ya, aku sudah bahas. Ini. Ya, siapa itu Imam Mahdi. Ya, ini 10 bulan yang lalu. Oke. Tadi malam aku bacanya WA-nya itu ba'da subuh, jam 3.14 aku baca. Sementara WA dia itu masuknya jam 22, berarti jam 10 lewat 1 menit. Dia tanya gini, maaf Gus, katanya yang akan memimpin umat ini adalah Imam Mahdi. Apakah kalau beliau muncul umat ini akan kompak? Sami'na wa ata'na, belum tentu siap. Maka aku jawab, apa sih artinya Imam Mahdi itu? Tuh, coba ke sini. Ini ya. Aku sudah bahas Imam Mahdi itu ya. Ini yang paling atas ini. 2,7 ribu, 2.700 views. Nih Imam Mahdi nih, aku sudah bahas ya. Udah jelas. Aku sudah bahas. Jadi kamu nonton di sana dulu. Lalu aku tanya, apa sih artinya Imam Mahdi itu gitu? Dia jawab, maaf Gus, katanya pemimpin yang dijanjikan. Yang janjikan siapa? Aku mau tanya. Yang per 1 abad Allah menurunkannya sebagai pembaharu, tapi tak serta-merta umat mengakuinya kecuali manusia yang mau naik seperti bahteranya Nuh alaihissalam. Katanya siapa? Ini loh yang aku gregetan ya. Ada orang bertanya tentang sebuah permasalahan dari objek yang dia tidak tahu. Kamu bertanya, objeknya siapa ini? Imam Mahdi. Apakah kalau beliau muncul umat ini akan kompak? Sami'na. Aku tanya dulu, kamu Imam Mahdi itu tahu enggak? Kamu Imam Mahdi aja enggak tahu, tanya Imam Mahdi muncul atau enggak? Gimana? Harusnya kamu tanya dulu Imam Mahdi itu apa? Dan itu sudah dijawab di video yang aku bikin 10 bulan lalu, kamu pelajari di sana. Orang cerdas itu begitu kerangka berpikirnya. Jangan seperti yang aku bilang sejak awal tadi. Orang ngomong rudal, ditanyain rudal itu apa, nggak ngerti. Orang ngomong tentang kloter, apa kloter itu, nggak ngerti. Orang ngomong nanti oktan. Kalau kita berbicara tentang bahan bakar itu ada namanya oktan. Wah ini gimana ini? Bahan bakar semakin mahal dan nggak terkendali. Padahal kita seharusnya pakai yang oktannya premium aja, ini sudah bisa, kenapa premium hilang? Ditanyain oktan kuwi apa oktan itu? Nggak ngerti. Siapa seperti ini ngomong Imam Mahdi ngalor ngidul, ditanyain Imam Mahdi kuwi apa Imam Mahdi yang kamu tahu? Kan kamu jawab pakai katanya doang. Katanya siapa? Ini ada sebuah perumpamaan yang bagus ya.
Perumpamaan ini bagus, cocok untuk menjelaskan ini, aku pakai. Ya. Kita sibuk dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sibuk. Yang disibukkan apa? Berjuang untuk bagaimana hidup enak. Itu begitu, nalurinya semua manusia begitu. Tanpa terkecuali aku itu begitu. Selalu berjuang bagaimana supaya hidup enak. Tapi pernahkah dia berpikir, padahal sesuatu itu pasti dia temui karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Pernahkah dia berpikir bagaimana supaya nanti mati enak itu bagaimana? Supaya matinya enak itu pernah dipikirkan enggak? Goblok. Yang dipikirkan hidup enak aja, hidup enak saja. Nggak pernah berpikir, nanti kalau gue mati itu bagaimana ya supaya mati enak. Kan nggak pernah dipikir. Sama dengan ini, karena sudah dicekoki dongeng, dicekoki dogma-dogma. Yang dipikirkannya Imam Mahdi aja. Otak lu buka. Kalau ada imam harus ada makmum. Sekarang otak lu gue ajak berpikir. Lu pernah nggak berpikir tentang makmum Mahdi itu ada nggak? Yang lu ribet kan imamnya saja. Makmumnya ini lu pikirkan. Goblok nggak pernah bilang. Ya, ini orang kan kena dongeng-dongeng itu. Apa mungkin ada imam kalau nggak ada makmum? Tapi sibuknya kan di imamnya doang. Sholat itu ya, sholat ini otakmu supaya ngerti nih aku kasih tahu. Ada 100 orang, ya 100 orang. Tapi sholatnya sendiri-sendiri. Walaupun 100, tapi sholatnya sendiri-sendiri, tidak ada yang berposisi sebagai imam, tidak ada yang berposisi sebagai makmum. Itu bisa nggak dibilang berjamaah mereka? Ayo jawaban. Kalau nggak bisa jawab, itu tanya sama pakar fikihmu itu siapa. Mau kiai, mau ustadz, mau tetek, bengek. Tanya. Bisa nggak? Dalam satu masjid itu ada 100 orang, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Nggak ada yang jadi makmum, nggak ada yang menjadi imam. Bisa nggak dibilang jamaah itu? Terus aku balik lagi. Ini nggak 100, cuman 10 orang. Jadi 1/10-nya. Nggak sampai 100, cuman 10 orang. Yang 1 jadi imam, yang 9 jadi makmum. Ayo, mana yang berjamaah? Ayo, otakmu buka, mana yang berjamaah? Seperti tadi yang aku bilang, orang sibuk berpikir hidup enak. Mbok ya sekali-kali mikirlah, supaya mati enak nanti itu gimana. Sama ini, berpikir Imam Mahdi. Mbok ya sekali-kali berpikirlah, makmum Mahdi itu sudah ada belum? Tidak bisa imam lahir tanpa makmum. Orang makmumnya aja nggak pernah lu pikirin, lu kok sibuk ngurusi Imam Mahdi. Karena tidak bisa tidak, makmum dulu. Imam itu lahir dari makmum. Gitu loh. Ngerti kau? Aku gregetan, tololnya nggak hilang-hilang. Ya. Karena apa? Sudah dongeng. Nanti seperti ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Ada yang lahir imam. Aku pernah baca buku tebel segini, Huru-hara akhir zaman. Terus dia nulis Imam Mahdi. Terus ditarik keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Langsung buku itu tak pulangin. Enggak tak rekan buku seperti itu. Karena dia sudah ngomong Imam Mahdi keturunan dari Nabi Muhammad. Itu aja sudah melanggar logika. Untuk apa aku baca buku seperti itu? Meskipun tebalnya segini, meskipun itu disusun oleh yang ditokohkan. Buku hau-hau kalau orang kami bilang. Dia tidak tahu apa itu keturunan, apa itu anak. Beda. Keturunan dan anak itu beda. Nanti terus dikait-kaitan dengan kejawen Satrio Piningit.
Terus nanti ada Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Wah, itu dongeng-dongeng eskatologi yang membuat umat Islam terbuai sehingga kita menjadi ngelus dodo. Kalau gitu caranya, kapan umat Islam ini akan kiamat? Nggak bisa kiamat kita kalau gini caranya. Kita akan menjadi yang ditentukan, kita tidak bisa menentukan. Karena kerangka berpikirnya sudah diracuni oleh dongeng-dongeng seperti itu. Gitu. Ya, oke, sampai di sini dulu. Ini gerai itu sudah siap-siap. Ya, untuk seluruh teman-teman terkasihku, ya, saudara-saudaraku, ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.